perhatikan contoh ketiga ini, ya. Ini matriks A, ya. Ditanya apakah matriks A dapat didiagonalisasi. Ya, kita akan mencari punya P atau enggak, ya. Kita bisa menemukan matriks P atau tidak. Oke. Tentunya pertama kita mencari nilai eigen. Nah, nilai eigen itu dicari dengan mendapatkan parameter kesamaan karakteristik dari matriks A. Ya, yang kita cari dengan rumus ini, determinan dari matriks ini. Ya, matriks ini adalah matriks identitas yang dikalikan dengan lambda dikurangi matriks A. Yang ini. Nah, dan kita cari determinannya. Perhatikan ya, sehingga simbolnya bukan kurung siku di sini, tapi garis lurus. Oke, kita dapatkan ternyata kita hanya mempunyai dua nilai eigen. Ya, eigen yang pertama 2 dan eigen yang lainnya adalah 1. Matriks berukuran 3 kali 3, kita hanya punya dua nilai eigen. Ya. Tetapi berapa vektor eigennya? Nah, ini kita cari ya. Vektor eigen yang merupakan vektor basis ruang. Ya. Oke. Oke, sesuai dengan definisinya. Oke, dengan menggunakan persamaan matriks ini, berarti kan ini matriks ya. Kalau ini determinan, kalau ini yang dipakai adalah matriks, dikalikan dengan vektor X atau matriks yang berupa vektor kolom. Ya. Nah, kita cari untuk masing-masing nilai eigen. Nah, saat nilai eigen sama dengan 1, kalau dimasukkan di sini, maka didapatkan ini 1 ya. Jadi 1 dikurangi 1, 0 ya. Kemudian 1 dikurangi 2 min 1. 1 dikurangi 2 juga min 1 ya. Ini sistem persamaan linear homogen. Jadi kalau kita menemukan ada 0, 0, 0, maka itu harus langsung diletakkan di baris paling bawah. Oke. Oke, nah. Kemudian langkah selanjutnya, ini saya sudah mendapatkan elemen pivot. Ini 1, ini adalah baris pivot. Kita akan membuat 0 angka di bawah 1 pivot ini atau leading one. Nah, jadi ini harus 0, ini sudah 0, ya tidak usah diapa-apain. Kita tinggal mengubah baris yang kedua. Baris yang kedua ini saya ubah dengan cara baris yang kedua saya kalikan dengan baris yang pertama yang dikalikan dengan min 3. Ya, jadi nanti 3 ditambah min 3, min 5 ditambah min 3, dan min 1 ditambah 0. Sehingga saya dapatkan perubahan di baris yang kedua 0, ya, 3 tambah min 3, 0, min 5 tambah min 3, min 8, dan min 1 tambah 0, min 1. Perhatikan, nah ini sudah selesai ya untuk elemen pivot yang satu ini, angka yang di bawahnya sudah 0. Kemudian kita ke baris yang kedua. Nah, ini posisinya di diagonal. Nah, di diagonal maka kita ubah dia menjadi leading one atau satu pivot. Ya, caranya bagaimana? Caranya ini kita bagi dengan min 8 atau dikalikan dengan sepermin 8. Nah, ini tetap 0, ini menjadi 1, dan ini min 1 ya. Dikalikan 1 per min 8 atau dibagi dengan min 8, saya dapatkan 1 per 8. Oke, ini 1 ya. Nah, ini sudah 0, berarti tidak ada tugas yang lain, sudah selesai berarti ya. Kemudian ini mestinya leading one, tapi ini 0 ya sudah, berarti kita lihat di diagonal utama ini ya, ini sudah merupakan bentuk echelon baris, dan di diagonal utama di kolom yang ketiga ini 0, berarti apa? Variabel X3 itu variabel bebas. Nah, sehingga kita beri parameter S. S boleh, T boleh, ya silakan ya. Tapi nanti kalau udah menggunakan S, ya berarti ketika kita ketemu variabel bebas lagi ya jangan menggunakan S ya, pakai simbol yang lain. Oke, ini saya gunakan S ya. Oke.
Kemudian untuk baris yang kedua, ini saya dapatkan persamaan 0, X1 ditambah X2 ditambah 1/8 X3 sama dengan 0. Nah, kan dari sini ya. Oke. Maka ya X2 sama dengan min 1/X3 dan X3 tadi sudah kita beri parameter S sehingga X2 menjadi 1/8 S. Oke, kemudian tinggal baris yang pertama untuk mencari X1 kita dapatkan dari bentuk matrik koefisien ini X1 ditambah X2 ditambah 0 X3 sama dengan 0. Nah, sehingga X1 sama dengan min X2. X2-nya tadi sudah kita temukan min 1/8 S, maka X1 sama dengan 1/8 S. Oke, berarti faktor kolom X itu ini X1 1/8 S, X2-nya min 1/8 dan X3-nya S. Nah, S itu parameter kita keluarkan ya sehingga tinggal angka di sini 1/8 baris pertama, kemudian min 1/8 dan 1. Nah, ini adalah vektor eigen ya. Vektor eigen yang merupakan vektor basis ya. Oke, ini vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen sama dengan 1. Oke, jadi kita sudah mendapatkan satu vektor eigen ya. Ingat tadi matriknya berukuran 3 kali 3. Itu nilai eigen sama dengan 2. Nilai eigen sama dengan 2. Kembali kita masukkan dalam matrik ini ya, dalam matrik ini. Berarti 2 dikurangi 1, 1. Kemudian ini 2 dikurangi 2, 0. 2 dikurangi 2, 0. Nah, ini kita dapatkan matrik yang ini. Oke. Sekali lagi kita mencari solusi untuk sistem persamaan linear homogen. Kita cari solusi non trivialnya. Ya, oke. Nah, ini kita sudah dapatkan leading one 1 ya. Jadi ini sudah leading one, ini berarti sudah baris pivot. Kemudian apa? Kita akan membuat 0 angka di bawah angka 1 pivot. Jadi ini kita harus buat 0 dan ini kita harus buat 0. Untuk baris yang kedua, ya, supaya ini 0, maka baris yang kedua ini saya tambahkan dengan baris yang pertama saja, ya. Jadi min 1 ditambah 1, 0, 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 0, 0, 0. Ya. Nah, ini perubahan baris yang kedua. Ya, kemudian masih ada 3 di sini. Ya, jadi 3 ini juga di bawah 1 pivot, maka dia juga harus 0. Maka 3 ini harus saya tambahkan atau saya ubah menjadi 0 dengan menambahkan baris yang pertama yang dikalikan dengan min 3. Jadi 3 ditambah min 3 nanti jadi 0. Kemudian min 5 ditambah, nah ini karena 0 ya tetap 0 ya, meskipun dikalikan dengan min 3. Jadi min 5 ditambah 0 tetap min 5 dan 0 ditambah 0, 0. Perhatikan ya, ketika saya mencari atau memproses agar angka di bawah 1 eselon di baris yang pertama ini 0, ternyata di baris yang kedua saya mendapati satu baris yang isinya 0 semua. Nah, kalau seperti ini aturan dari eselon form, maka baris yang ada 0 semua itu dibawa ke bawah. Sehingga saya pertukarkan dengan baris yang ketiga. Jadi baris yang kedua tadi jadi baris yang ketiga, baris yang ketiga jadi baris yang kedua. Oke, nah di sini ya, di sini untuk baris yang ketiga, kolom yang ketiga ini 0, maka X3 itu variabel bebas, saya beri parameter S ya. Kemudian untuk baris yang kedua ini, kebetulan ini tidak saya jadikan satu pivot ya. Sebenarnya tidak ada masalah karena akan sama saja ya kalau dijadikan satu pivot. Jadi saya langsung saja dari baris yang kedua ini saya dapatkan 0x1 min 5x2 ditambah 0x3 sama dengan 0, atau saya dapatkan min 5x2 sama dengan 0. Min 5x2 sama dengan 0, maka x2 mau tidak mau sama dengan 0, tidak ada yang lain. Ya, jadi X2 itu ternyata nilainya 0. Oke,
Kemudian untuk baris yang pertama, ya, baris yang pertama saya dapatkan persamaan X1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 0, atau X1 sama dengan 0, jadi sudah langsung ketemu X1 sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan vektor X yang kita cari tadi 0, 0S. Nah, kemudian parameter S-nya kita keluarkan, maka saya dapatkan vektor 001. Nah, ini adalah vektor eigen yang merupakan vektor basis ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan 2. Nah, ternyata pada matriks kita yang berukuran 3x3 pada kasus ini, ternyata kita hanya mendapati 2 vektor eigen. Ya, kita mendapatkan 2 nilai eigen dan ternyata juga vektor eigennya hanya ada 2. Ya, maksudnya ini vektor eigen yang merupakan vektor basis ruang ya. Nah, untuk kasus seperti itu, maka matriks A tidak bisa didiagonalisasi.